Lanjutan pembahasan kitab Taysir Al-Karim Ar-Rahman fi Tafsir Kalam Al-Mannan karya Syekh Abdurrahman Ibn Nasir As-Sa'di rahimahullah ta'ala rahmatan wasi'ah. Masih pembahasan tafsir surah An-Nisa. Sekarang kita masuk ke tafsir ayat 51 dan seterusnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Alam tara ilal ladzina utu nasiba." Apakah engkau tidak melihat, tidak memperhatikan ilal ladzina utu nasiban minal kitab, pada orang-orang yang diberikan bagian, diberikan sebagian dari Alkitab yang Allah turunkan kepadanya, kitab suci, Zabur, Taurat, Injil. Begitu pula dengan suhuf-suhuf yang diberikan kepada Nabi Ibrahim, Musa. Tidakkah kau perhatikan mereka yu'minuna bil jibti wat tagut, mereka beriman kepada sihir, wat tagut, berhala-berhala, sesembahan-sesembahan yang ditaati selain Allah Subhanahu wa taala. Mereka diberikan kitab suci yang memerintahkan untuk beriman kepada Allah semata, tunduk kepada Allah semata, berharap kepada Allah semata, tapi justru mereka beriman terhadap sihir, beriman kepada selain Allah, berharap kepada jin, karena tukang sihir biasanya dia menyembah jin, tukang ramal. Padahal dalam kitab suci menjelaskan bahwa semua itu terlarang. Tidak ada yang mengetahui perkara gaib kecuali Allah. Tidak ada yang ditempati meminta kecuali Allah. Seharusnya mereka beriman dan tidak menyekutukan Allah karena mereka diberikan kitab suci. Tapi justru sebaliknya, diberi kitab suci tapi justru beriman kepada selain Allah, beriman kepada sihir, mempercayai sihir, mempraktikkan sihir. Begitu juga dengan percaya atau tunduk taat kepada sesembahan selain Allah. Itu keburukan mereka yang pertama, selain yang sebelumnya yang telah disebutkan. Kemudian yang kedua, wa yaquluna lil ladzina kafaru, kemudian mereka berkata kepada orang-orang kafir, musyrikin Mekah yang tidak diberi kitab suci, haula'i ahda minal ladzina amanu sabila, bahwasanya mereka orang-orang kafir itu lebih terpetunjuk, lebih benar, lebih berada di atas kebenaran daripada orang-orang yang beriman. Lebih baik jalannya, lebih terpetunjuk jalannya daripada orang-orang beriman. Ini ucapan Yahudi ketika ditanya oleh musyrikin Mekah. Penduduk Mekah, kaum musyrikin Mekah bertanya kepada Yahud, siapa yang paling baik, kami atau Muhammad? Siapa yang lebih benar? Kami ini yang selain menyembah Allah juga menyembah berhala-berhala, atau Muhammad yang mengatakan Tuhan itu cuma satu, yang menyuruh kita meninggalkan berhala-berhala ini? Yahudi mengatakan, antum ahda min Muhammad, kamu lebih bagus daripada Muhammad. Padahal mereka tahu bahwa Nabi Muhammad SAW lebih terpetunjuk.
lebih baik, lebih benar, tapi mereka menyembunyikan kebenaran tersebut. Karena dunia, mereka ingin mengambil hatinya kaum musyrikin, sehingga mengatakan bahwa mereka kaum musyrikin ini lebih terpetunjuk, lebih baik daripada orang-orang beriman. Dan itu banyak di masa sekarang itu. Mengaku muslim, menganggap dirinya muslim, tapi ketika membanding-bandingkan antara umat Islam dengan umat yang lain, lebih memuliakan umat-umat yang lain, lebih mengagungkan, lebih menonjolkan umat-umat yang lain. Maka coba lihat itu, negeri ini, umat Islam mana umat Islam? Mungkin hanya karena sisi dunianya saja, tapi mereka lebih maju teknologinya, lebih maju ekonominya, sedangkan umat Islam lemah, kemudian dia bangga-banggakan mereka. Tidak. Bagaimanapun keadaannya, orang beriman itu lebih baik daripada orang musyrik, daripada orang kafir. Bagaimanapun keadaannya, karena keimanannya itu tidak ada yang menandinginya, sekalipun dunia dan segala isinya. Ketika dia beriman kepada Allah, mentauhidkan Allah, beriman kepada Nabi Muhammad SAW, beriman kepada kitab sucinya Al-Quran, itu jauh lebih baik daripada dunia dan segala isinya, daripada kemajuan teknologi, daripada kemajuan ekonomi, daripada kemajuan pembangunannya. Tidak ada nilainya semua itu dibandingkan dengan keimanan pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi karena kebodohannya, karena tidak adanya iman di dalam hatinya, sehingga dia merasa bahwa keimanan itu sesuatu yang rendah, sesuatu yang tidak bernilai dibandingkan dengan kemegahan harta, dengan kemajuan ekonomi, teknologi. Saya mengatakan, oh mereka itu lebih bagus daripada orang beriman. Dan itu bukan sifat yang baik. Ulaikal ladzina la'anahumullah. Mereka yang mengatakan orang-orang kafir itu lebih baik daripada orang beriman, seperti Yahudi ini, mereka itu adalah orang yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala karena memutarbalikkan hak, memutarbalikkan fakta. Yang hak dikatakan batil, yang batil dikatakan hak. Yang beriman dikatakan sesat, yang kafir dikatakan mendapat petunjuk. Mereka itu adalah orang-orang yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, jauh dari rahmat Allah, jauh dari rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa may yal'anillahu, siapa yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, falan tajida lahu nasira, maka engkau tidak akan mendapatkan untuknya penolong. Tidak ada yang bisa menolong. Kalau seseorang itu sudah jauh dari rahmat Allah, tidak ada lagi yang bisa menolongnya kecuali Allah sendiri. Siapapun, tidak ada yang bisa memberikan kebaikan kepadanya kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Am lahum nasibum minal mulk, atau apakah mereka memiliki bagian daripada kekuasaan di muka bumi ini? Mereka memiliki kekuatan di muka bumi ini, memiliki harta kekayaan di muka bumi ini. Seandainya mereka diberikan kunci kenikmatan dunia atau kunci rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala, Dia yang bisa membagi-bagikan kebaikan, mereka yang bisa menahan kebaikan. Seandainya mereka yang mengatur rezeki di muka bumi ini, mereka yang mengatur baik buruknya manusia, seandainya dikasih,
fa idzal la yu'tuna an-nasa naqira, maka mereka itu tidak akan memberikan manusia haknya sekalipun sedikit. Naqir, itu naqir sebelumnya kita jelaskan bahwa naqir itu lubang kecil yang ada di biji kurma, sangat sedikit. Seandainya mereka yang mengatur rezeki di muka bumi ini, yang diberi mereka yang punya hak, atau mereka yang mengatur siapa yang diberi, siapa yang tidak diberi, maka mereka akan berbuat semena-mena, mereka akan berbuat zalim kepada manusia, tidak akan memberi sekalipun sedikit. Tapi alhamdulillah, yang membagikan rezeki di muka bumi ini hanya Allah, bukan manusia. Tidak ada yang mengatur rezeki kita di muka bumi ini kecuali Allah. Maka jangan takut. Ya, rezeki kita bukan di tangan orang tua kita, bukan di tangan pimpinan kita, bukan di tangan bos kita, bendahara, bukan. Tidak ada yang menahan rezeki seseorang kecuali Allah. Tidak ada yang memberi rezeki seseorang kecuali Allah. Maka tidak perlu terlalu cemas dengan rezeki itu, karena yang membagi rezeki yang maha kaya. Jangan takut tidak kedapatan, karena Allah yang menanggung rezeki kita. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Sedangkan hewan-hewan melata yang kecil, semut itu Allah yang tanggung rezekinya. Masa kita yang besar ini, yang kuat makan ini, tidak ditanggung rezekinya? Yang kita beriman, yang kita sholat, justru kenapa semakin beriman semakin takut rezekinya? Padahal kita senantiasa berdoa, meminta, memohon, sujud kepada Allah. Kenapa kita takut rezeki itu? Nah, orang kafir itu yang tidak sholat dikasih rezeki sama Allah juga. Allah yang kasih mereka rezeki itu, makan, minum itu, padahal tidak sembahyang, tidak beriman, menyekutukan Allah, dikasih rezeki. Kenapa kita yang beriman takut? Itu tanda bahwa kita tidak yakin bahwa rezeki kita dijamin oleh Allah. Allah maha kaya, Allah maha tahu. Ketika membagi rezeki tidak asal-asal dikasih, kayak ayam dilempar begitu ya, berburu siapa-siapa paling kuat dia dapat. Tidak begitu Allah kasih rezeki. Allah kasih rezeki sudah ditakar, dibagi-bagi semua. Kau bagianmu sekian, tidak akan bisa tertukar. Beda dengan manusia, ya, memberi kepada yang tidak pantas diberi, tidak memberi kepada yang pantas untuk diberi. Sedangkan Allah tidak. Tidak ada orang tertukar rezekinya. Tidak ada orang bilang, ambil rezekiku. Tidak ada yang bisa ambil rezekimu kalau itu memang Allah sudah tetapkan untuk kamu. Jadi Allah memberikan rezeki dengan ilmunya. Tahu siapa yang mau dikasih, tahu berapa yang harus dikasih. Ilmu dan hikmahnya. Jadi Allah memberi dengan hikmah, bukan asal memberi. Allah tahu kapan kita harus diberi, berapa yang harus kita beri, mana yang baik, mana yang buruk. Betapa banyak orang diberi banyak, justru semakin jauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Diberikan banyak, kufur kepada Allah. Mana pilih? Iman atau harta? Iman tidak bisa dibandingkan dengan dunia dan segala isinya. Apa gunanya kita diberikan dunia dan segala isinya kalau kita tidak bisa sujud kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak bisa mengucapkan la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Itu nikmat, itu bisa keluar dari mulut kita, itu la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah, itu nikmat terbesar. Banyak orang susah, tidak bisa menyebutkan itu. Sudah dikasih harta, dikasih jabatan, dikasih kekuatan, dikasih dunia, tapi disuruh mengucapkan la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah tidak bisa. Mana mau pilih? Mau kejuali? Mau ketukaran? Ada yang mau tukaran? Kamu dikasih dunia, dia yang dikasih iman. Ya. Jadi seandainya
pembagian rezeki ini diserahkan kepada manusia, diserahkan kepada mereka itu kaum Yahud, maka kita tidak dapat apa-apa, tidak makan sudah mati kita sudah itu. Tapi karena yang membagikan rezeki adalah Allah, maka jangan khawatir, jangan takut rezeki kita diambil orang, rezeki kita tidak sampai, mustahil. Bahkan kita tidak akan mati kecuali rezeki itu kita sudah dapat. Kita mau atau tidak mau, rezeki tetap kita akan dapatkan karena sudah dicatat. Ketika Allah menginginkan bahwa ini bagianmu, kamu tidak bisa lari dari situ. Tidak ada yang bisa lari dari rezekinya. Kata Rasulullah SAW, "Lau haraba ahadukum min rizqihi." Kalau seorang di antara kalian lari dari rezekinya, tidak mau ambil rezekinya, la adrakahu rizqah, la adrakahu rizquhu, maka rezekinya akan mendapati dia. Pasti kamu kan dapat. Biar kamu ada uang 1 miliar untuk kamu, lari kamu, mau ke mana? Pasti kamu dapatkan itu. Uang itu akan sampai kepada kamu, mau atau tidak mau. Kama adrakahu ajaluhu, sebagaimana ajal mendapati kita, sekalipun kita tidak mau mati, pasti kita mati. Sama seperti itu, rezeki juga sama dengan ajal. Rezeki dan ajal itu sama, sudah dicatat oleh Allah, dicatat di Lauhul Mahfuz, kemudian dicatat lagi ketika di dalam rahim ibu itu. Ya, ketika sudah ditiupkan ruh, dicatat di situ. Rezekinya berapa banyak uang yang kau habiskan sampai kau mati, berapa air minum yang kamu minum sampai kau mati. Kalau ada 1 tetes belum kamu minum, kamu tidak akan mati. Berapa pakaian kau pakai, berapa makanan kau makan, semua nikmatmu, rezekimu sudah dicatat. Tidak akan bertambah, tidak akan berkurang. Ya. Kenapa? Karena yang membagikan rezeki adalah Allah. Makanya yang banyak cemas dengan rezekinya ini tidak yakin bahwa yang menanggung rezeki adalah Allah. Kita cuma disuruh berusaha. Nah, kita tidak tahu berapa rezeki kita. Ada orang rezekinya sedikit sekali, kita tidak tahu. Makanya kita disuruh berusaha dengan baik. Dalam hadis Nabi SAW bersabda, Inna ruhal kudusi nafasa fi raw'i. Inna ruhal kudusi nafasa fi raw'i. Ruh Kudus, Jibril alaihissalam, membisikkan ke dalam hatiku, inna nafsan lan tamuta hatta tastawfiya rizqah wa tastakmila ajalah. Seorang tidak akan meninggal sampai dia memenuhi semua rezekinya, mengambil semua rezekinya, menikmati semua rezekinya di dunia. Wa tastawfiya ajalah, dan ajalnya juga sudah sampai. Fa ajmilu fit talab, maka perbaikilah ketika kalian mencari nafkah, mencari rezeki. Bukan berarti rezeki itu sudah dijamin, berarti kita tinggal saja duduk, tidak. Kita diperintahkan untuk berusaha. Usaha itu sebagai bentuk ibadah. Usaha itu ibadah. Hasilnya Allah yang jamin, Allah yang sudah tentukan. Sama seperti ilmu itu rezeki. Allah yang bagi-bagi itu ilmu, bukan guru yang bagi-bagi itu ilmu. Cuma harus ada usahanya, yaitu belajar. Kamu paham tidak paham, itu tergantung Allah. Berapa kamu paham, berapa kamu tidak paham, itu tergantung Allah. Ya. Jadi semua rezeki Allah yang tanggung. Cuma kita harus ada usaha, dan usahanya harus usaha yang baik.
bukan dengan cara yang tidak baik. Fa'ajmilu fit talab, perbaikilah dalam mencari rezeki tersebut. Fa inna ma indallah la yunalu illa bi ta'atihi. Sungguhnya rezeki karunia dari Allah itu tidak bisa diraih kecuali dengan ketaatan kepadanya. Am yahsuruna an-nasa ala ma atahumullahu min fadlih, atau apakah mereka iri terhadap manusia, hasad terhadap manusia? Yang dimaksud manusia di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ala ma atahumullahu min fadli, atas apa yang Allah berikan kepada mereka berupa karunia iman. Jadi Yahudi itu iri kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, hasad kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam karena diberikan risalah nubuwah. Karena kita tahu bahwa Bani Israel itu mengetahui bahwa akan ada nanti nabi terakhir, akan ada nanti nabi di akhir zaman. Allah akan memberikan kemenangan, Allah akan memberikan kekuatan, kejayaan. Sehingga mereka berharap nabi terakhir itu dari kalangan mereka, dari Bani Israel. Selama ini nabi-nabi dari mereka. Setelah Nabi Ibrahim punya dua keturunan, jalur keturunan. Ishak, Yakub, satu jalur semua itu. Dengan Ismail, beda ibu, beda ibunya. Nabi Ismail keturunannya itulah Arab. Jadi orang Arab itu keturunan Nabi Ismail. Sedangkan Bani Israel itu keturunannya Yakub, Ishak, Yakub. Wa min wara Ishaq Yakub, karena Israel itu gelarnya Nabi Yakub. Gelarnya Nabi Yakub. Isra artinya abdu, il artinya Allah. Dalam bahasa Ibrani, Israel artinya Abdullah. Itu gelarnya Nabi Yakub. Jadi Bani Israel artinya keturunannya Nabi Yakub. Banyak di kalangan Bani Israel itu rasul, rata-rata rasul itu Nabi Isa, Nabi Musa, Zakaria, Yahya, semua itu. Sulaiman, Daud, itu semua dari kalangan Bani Israel. Belum lagi nabi-nabinya. Kata Rasulullah, kana Bani Israel yasusuhumul anbiya. Jadi Bani Israel itu dipimpin para nabi. Jadi ketua RT-nya nabi, pak lurahnya nabi, pak camatnya nabi, semua. Setiap ada satu rumpun pasti ada nabi di situ yang memimpin mereka. Dan setiap meninggal ini nabi digantikan dengan nabi yang baru. Makanya disebutkan dalam riwayat itu mereka terkadang membunuh dalam satu hari 100 nabi. Bani Israel itu spesialis pembunuh nabi. Jadi kalau tidak cocok lagi, tidak senang dengan nabinya, bunuh, gantikan lagi dengan nabi yang baru. Jadi ini Bani Israel berharap
Nabi yang disebutkan dalam Taurat, Injil itu yang akan lahir di akhir zaman itu dari Bani Israel. Makanya mereka ketika diusir di Palestina, 2 kali mereka diusir di Palestina oleh raja yang zalim. Di antaranya itu Raja Bukhtunassar. Mereka ditindas oleh raja yang zalim, akhirnya mereka meninggalkan Palestina 2 kali itu. Sebelum lahir Nabi Isa, kemudian setelah lahir Nabi Isa mereka dijajah. Banyak di antara mereka yang hijrah mengungsi ke negeri Arab. Dari Palestina mereka pergi ke negeri Arab. Kemudian mencari tempat yang dijelaskan di dalam Taurat bahwa Nabi itu muncul di negeri tersebut. Dijelaskan di situ tempatnya banyak pohon kurmanya, tempatnya ini. Akhirnya mereka tinggal di kota Madinah. Itu sebabnya mereka tinggal di kota Madinah. Karena dalam Taurat memang sangat jelas, sangat detail. Ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Mereka mengenal Nabi sama seperti mengenal anak mereka sendiri. Saking jelasnya itu sifat-sifat Nabi dalam Taurat dan Injil. Biar tempatnya dia tahu tahun berapa keluar. Makanya ketika Nabi hijrah itu, Yahudi itu bilang, ini nih tahun munculnya ini Nabi. Makanya ketika Nabi tiba di Madinah, cepat dia periksa, dia betul ke orangnya. Huyai bin Akhtab, bapaknya Sofia. Huyai bin Akhtab itu ketika dapat informasi bahwa Nabi sudah tiba di Kuba, dia pergi naik di atas pohon kurma, dia periksa itu orang, dia betulkan. Akhirnya dia pulang, ketemu dengan keluarganya, bilang bagaimana, apa hasilnya? Sudah musam mukanya, sudah tidak enak mukanya. Kenapa? Dia betulkan. Dia betul. Huwa. Dia betul itu yang ada di Taurat itu, dia betul. Yang selama ini mereka cuma dengar di Madinah, di Mekah, bahwa ada katanya mengaku Nabi di Mekah, tapi belum dia pastikan. Ketika dia hijrah ke Madinah, ya sudah, dia betul. Semua tanda-tanda kenabian ada sama dia, sama Nabi SAW. Akhirnya ditanya, bagaimana perasaanmu? Saya semakin benci dengan dia. Padahal dia yakin bahwa itu Nabi betul, tapi justru semakin benci dengan Nabi SAW itu karena yahsudunan nasa ala ma'atahumullahu min fadli. Karena hasad, karena iri sebenarnya. Mereka tidak mau beriman kepada Nabi bukan karena tidak meyakini Nabi itu benar, tidak. Tapi karena iri. Jengkel karena harapannya itu yang sudah bertahun-tahun mereka nantikan, harusnya itu Nabi dari kalangan mereka, tapi ternyata dari kalangan orang Arab, yang mana mereka sangat membenci Arab, sangat merendahkan Arab, bahkan mereka memperbudak sebagian orang Arab. Makanya Allah mengatakan am yahsuduna an-nasa ala ma atahumullahu min fadli. Dan di ayat yang lain itu wadda katsirun min ahlil kitab law yaruddunakum min ba'di imanikum kuffara hasadan min 'indi anfusihim. Bahayanya itu sifat hasad. Di antara buruknya sifat hasad itu menghalangi seseorang menerima kebenaran. Itu kalau sudah ada rasa hasad di hatimu, iri sama orang, jengkel atau dengki, tidak senang dengan nikmat yang Allah berikan kepada seseorang, itu sudah sulit kamu mendapatkan kebenaran. Ketika kamu dinasihati tidak mau menerima nasihat karena iri, karena dengki. Sama seperti iblis ketika disuruh sujud kepada Nabi Adam, kenapa tidak mau sujud? Karena iri sebenarnya, hasad. Kata ana khairum minhu, khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin. Kenapa saya harus sujud sama dia? Berarti dia lebih mulia daripada saya. Makanya dalam hadis Nabi SAW mengatakan, dabba ilaikum da'ul umami qablakum.
Dabba ilaikum da'ul umami qablakum, telah merasuk kepada kalian penyakit umat-umat sebelum kalian. Artinya sudah merasuki kalian, sudah menjangkiti kalian penyakit umat-umat terdahulu. Al-hasad wal baghdha, sifat hasad dan kebencian, saling membenci. Coba lihat umat Islam sekarang begitu kerjanya. Lihat tetangganya sukses, tidak enak perasaannya, dia yang demam. Ya. Lihat tetangganya beli mobil, dia yang panas. Ya. Lihat tetangga, pokoknya dia lihat orang sukses pasti ada perasaan tidak senangnya. Ya. Karena tidak senangnya itu benci. Satu paket ini, hasad dan benci satu paket. Orang benci biasanya gara-gara hasad, orang hasad gara-gara benci. Nah, kalau sudah ada dua sifat ini, sudah kata Rasulullah, hiyal haliqah. Hiyal haliqah, sifat hasad ini sifat yang mencukur. Kata Rasulullah, wala aqulu tahliku sya'ra, saya tidak mengatakan hasad ini mencukur rambut. Gampangnya kalau kasih rontok rambut, masih bisa jadi beli obat penumbuh rambut kah apa kah. Bukan rambut yang dirontokkan, tapi kata Rasulullah, tahliqud din, dia mencukur agama, merontokkan agama. Orang yang ada hasad dan benci, hilang itu nilai-nilai agamanya itu. Kenapa? Sudah dalamnya ini sudah kebencian dan hasad, sehingga ucapannya buruk, tindakannya buruk, selalu mau menyakiti, selalu mau mengganggu. Tidak konsentrasi lagi dia beribadah. Dia sholat, nah pikir tetangganya. Apalagi kalau ada yang lagi informasi, apalagi ada Facebook, pergi lagi haji, pergi lagi umrah, tambah sakit kepala. Setiap dia lihat saudaranya dapat nikmat, sakit lagi kepala. Itu kalau cuma satu, kalau banyak nah hasad. Coba itu rontok. Makanya dalam hadis lain Nabi mengatakan, la yajtami'ani fi qalbil mu'min atau fi qalbi 'abdin. Tidak berkumpul dua sesuatu di dalam hati seorang muslim atau mukmin atau seorang hamba. Dua sifat ini tidak berkumpul, tidak akan bersatu. Kalau ada satu, yang lainnya hilang. Yaitu al-iman wal hasad. Artinya kalau ada iman, tidak mungkin hasad. Kalau ada hasad, berarti masalah imannya. Karena kalau orang beriman itu yakin bahwa rezeki ini yang bagi Allah, nikmat ini yang bagi Allah. Kenapa kamu iri kalau Allah kasih dia? Kamu protes sama Allah. Allah yang kasih dia kesuksesan, kenapa kau marah? Seolah-olah kamu mengatakan Allah salah kasih, salah beri. Seharusnya saya yang dikasih, kenapa dia? Berarti kamu tidak punya iman ketika Allah membagi-bagi rezeki, bahwa Allah itu maha tahu siapa yang pantas diberi rezeki, bahwa Allah itu maha adil ketika membagikan rezekinya. Allah maha tahu siapa yang pantas diberi, siapa yang tidak pantas. Orang hasad seperti itu tidak terima keputusan Allah, tidak terima dengan ketetapan Allah, tidak terima dengan pemberian Allah. Dan kenapa saya dikasih sedikit, dia banyak? Itu bahayanya hasad itu, menghalangi dari kebenaran, kemudian itu tidak ridho terhadap ketetapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Tidak puas dengan apa yang Allah berikan. Ya, sehingga lahirlah perbuatan-perbuatan zalim itu. Faqad atayna ala Ibrahim al-kitab wal hikmata wa atainahum mulkan azima. Kami telah memberikan kepada Ibrahim dan keluarganya. Ala Ibrahim, keluarga Nabi Ibrahim, termasuk Nabi Ibrahim. Al-kitab wal hikmah, kitab suci dan hikmah. Artinya ucapan-ucapannya. Kalau Nabi, hikmah bermakna hadis.
Artinya Nabi diberikan Alkitab wal hikmah, kitab Al-Quran, al-hikmah itu hadis, ucapan-ucapan Nabi. Wa atainahum mulkan azima, dan kami memberikan kepada mereka kekuasaan yang besar. Kekuasaan yang besar seperti Nabi Yusuf diberikan kekuasaan, Sulaiman, Daud, itu keluarga Nabi Ibrahim semua yang diberikan kekuasaan, kekuatan yang besar. Faminhum man amana bih, di antara mereka ada yang beriman kepadanya. Wa minhum man sadda anhu, di antara mereka ada yang menentang. Wa kafa bi jahannama sa'ira, kafa bi jahannama sa'ira, cukuplah neraka jahanam sebagai tempat kembali mereka, azab mereka. Ini kafa bi jahannam, kafa di sini fi'il madhi, ba-nya harfu jar zaidah, jahannam di sini fa'ilnya, marfu wa alamatu rafihi adammal muqaddarah, mana min zuhuriha istighal mahal biharakati al-munasabah biharfil jar zaidah. Jadi harful jar zaidah dia menghendaki isim setelahnya dijar, tapi karena dia zaidah tidak mempengaruhi kondisinya jahannam. Jahannam tetap fa'il, cuma dipengaruhi lafaznya saja. Sedangkan sa'ira tamyiz, tamyiznya kafa, kafa billahi hasiba. Ya, jadi kalau dapat jumlah seperti itu, i'rabnya seperti itu. Sama dengan bihasbika dirhamun, bihasbika dirhamun, ba-nya di situ harfu jar zaid, hasbika mubtada, dirhamun khabar. Innal ladzina kafaru bi ayatina sawfa nuslihim nara, orang-orang yang kafir dengan ayat-ayat kami akan kami lemparkan, masukkan mereka ke dalam neraka. Kullama nidjat juluduhum, ketika setiap kali kulit mereka hangus terbakar, baddalnahum juludan ghairah, maka kami ganti dengan kulit yang baru. Nah, ini termasuk ayat ijaz, ayat ijaz ilmi, menunjukkan bahwa rasa sakit itu hanya ada di kulit. Banyak orang itu kalau sudah terbakar kulitnya tidak ada lagi rasa sakit itu, biar di tusuk-tusuk itu tidak ada rasa sakit. Karena rasa sakit itu hanya ada di kulit. Kalau sudah hilang kulitnya, rusak kulitnya, tidak ada lagi rasa sakitnya. Makanya kalau sudah terbakar kulitnya, diganti lagi dengan kulit baru supaya rasa sakit itu terasa lagi, seperti baru lagi rasa sakitnya. Begitu terus sampai selama-lamanya. Setiap kali kulitnya mereka terbakar, hangus, diganti lagi dengan kulit yang lain, yang baru. Liyadzukul azab, agar mereka senantiasa merasakan azab itu. Jadi azab di neraka jahanam itu tidak berulang, selalu baru, terupdate terus. Kenapa? Karena hukuman itu, kalau itu terus tidak akan merasa hukuman. Jadi kalau selalu hukumannya ruku, lama-lama biasa nih, sudah terlatih sudah. Selalu ruku saja. Kenapa? Karena hukuman itu kalau itu terus akan terbiasa, sehingga sudah tidak jadi hukuman lagi. Nah, kalau di neraka tidak, lain terus, terganti terus, berubah terus, rasanya semakin meningkat, penderitaannya semakin pedih. Sama seperti makanan, nikmat juga itu begitu. Kalau makanan setiap hari ayam, hilang rasanya itu ayam. Kayak gabus rasanya ayam itu kan. Ayam terus, ya, ayam. Mau cari ikan kering.
Karena begitu nikmat. Kalau nikmat itu berulang terus, lama-lama tidak akan terasa nikmat. Makanya di surga juga begitu. Setiap hari berganti. Lain lagi besok. Lain. Sehingga tidak pernah ada pikir bilang bosan orang di surga. Bayangkan selama-lamanya kita di surga, terus nikmatnya begitu terus, tidak mungkin. Berubah terus. Bahkan wajah bidadari itu hari ini kamu lihat cantik, besok lain lagi mukanya. Karena kalau itu terus mukanya lama-lama hilang cantiknya. Itu terus kuliah. Pertamanya karena itu terus bosan. Itu tidak berulang terus. Semakin saat semakin cantik. Begitu juga laki-lakinya begitu. Kenikmatannya tidak begitu terus, tidak monoton, selalu meningkat. Begitu juga dengan azab. Innallaha kana azizan hakim. Allah maha kuat. Tidak ada yang bisa mengalahkan Allah. Hakimah, dan Allah maha bijaksana. Karena terkadang ada orang kuat tapi tidak bijaksana, semena-mena. Ada orang bijaksana tapi tidak kuat. Allah tidak, dia maha kuat dan tidak akan mungkin menzalimi hamba-hambanya dengan kekuatannya. Allah senantiasa maha bijaksana. Ada orang bijaksana karena takut biasanya. Sok bijaksana. Padahal sebenarnya takut. Tidak, Allah bijaksana bukan karena takut, tapi karena kuatnya. Makanya digabungkan ini dua nama ini, Azizan, Hakimah. Walladzina amanu wa amilus solihati sanudkhilhum jannat. Adapun orang-orang yang beriman dan beramal soleh, kami akan masukkan mereka ke dalam surga-surga. Tajri min tahtiyal anhar, mengalir di bawahnya sungai-sungai, khalidina fiha abada, mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Jadi ahli neraka, ahli surga kekal, tidak akan keluar selama-lamanya. Ahli neraka kalau dia beriman akan dikeluarkan, tapi kalau dia tidak beriman, kafir, munafik, musyrik, maka akan kekal juga di dalam neraka. Lahum fiha azwajun mutahhara, bagi mereka di dalamnya istri-istri, bukan satu istri, banyak istri. Banyak istri. Jadi kalau tidak mau dipoligami di dunia, di akhirat Pak. Mau tidak mau apa? Makanya ada yang bertanya, ya Syekh, bisakah nanti di surga itu suamiku tidak ada dan dapat bidadari? Saya saja. Di surga itu saya tidak mau kalau ada bidadari sama suamiku sendiri saya. Dia bilang, Syekh, kamu sudah zalimi dia di dunia, mau kamu zalimi lagi di akhirat? Di dunia kamu tidak mau diduakan, khalas, tidak duakan kamu di dunia. Masa di akhirat lagi kalau biarkan dia terzalimi lagi? Jadi sini kata lahu azwajun, banyak istrinya nanti di akhirat. Sekalipun kamu yang terbaik. Karena manusia mukmin itu lebih mulia daripada bidadari. Bahkan lebih cantik daripada bidadari, insyaallah. Fiha azwajun mutahhara, senantiasa suci, tidak ada yang mengotorinya. Wa nudkhiluhum dhillan dhalila, kami masukkan mereka ke dalam naungan yang baik, yang mulia. Insyaallah nanti kita jelaskan penafsirannya ayat-ayat. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala Muhammadin wa ala alihi wasallam. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana. Allahumma rabbi zidna ilma. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa'u, min qalbin la yakhsha, min nafsin la tashba', wa min du'a'in la yustajabu lahu. Sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.